Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan nikmatnya lah kita dapat berkumpul di Ponpes Ariyat di KR Kuning ini. Salawat teriring salam mari kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di sini mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara untuk subuh kali ini: 1. Pembukaan, 2. Penampilan hadroh dari Ponpes Ariyat, 3. Tausiah agama, 4. Doa, 5. Penutup. Marilah untuk membuka acara pada subuh kali ini, marilah kita lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu penampilan dari hadroh untuk anak-anak pesantren Ariyat. Pada anak pondok pesantren Ariyat kami persilakan untuk menampilkan hadrohnya. Mic-nya. Allah.
kurang kan. Belum ya? Baiklah, untuk acara selanjutnya itu sambutan dari Biker Fisabilillah untuk perkenalan dari Biker Fisabilillah. Sambutannya kami persilakan kepada Ketua Bikers Ustadz Muhammad Wahyudi untuk menyampaikan satu sambutan. Ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati mualim pondok pesantren daripada
Ariyat yang kami hormati dan selalu kami cintai, para santri Pondok Pesantren Ariyat, penerus daripada perjuangan ulama. Kalian generasi penerus, jangan pernah lesu. Sebenarnya kuat. Aku rindu anakku. Takbir! Allah. Setahun aku belum pernah bertemu dengan anakku. Bersyukur kamu masih bisa dilihat oleh orang tua kamu, masih ketemu dengan orang tua kamu. Tapi aku setahun sekali baru bertemu dengan anakku. Tapi ingat, lebih baik berpisah di dunia yang sementara ini ketimbang berpisah di akhirat. Ingat itu. Jadi bersyukur kalian masih didudukkan di tempat yang mulia, di tempat yang indah, bersama guru-guru, bersama Habib, belajar. Karena tampuk daripada agama ini ada di generasi penerus, ada di kalian, anak-anak muda. Kalau anak-anak muda ini sudah tidak bisa lagi memperjuangkan dari agama ini, siapa lagi yang memperjuangkan agama ini? Terus yang kami hormati, saudara-saudara kami, terutama Ustadz Okta, Ustadz Arisman, Ustadz Khobir, dan saudara-saudara kami seperjuangan lainnya. Terus kita bersemangat, jangan pernah patah arang, lesuh dalam mendakwakan daripada agama ini. Terus bersemangat daripada memakmurkan rumah-rumah Allah. Walaupun dalam keadaan sepi, ramai, kita tetap bersemangat untuk mendakwakan agama ini. Alhamdulillah, pagi hari ini, subuh hari ini kita dapat bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Ariyat ini. Ini suatu hal yang sangat-sangat luar biasa, karena kami mendapatkan suasana malaikat dari awal kami datang sehingga sekarang ini. Lain aurah yang kami dapatkan, karena inilah majelis yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin banyak majelis-majelis lainnya, ribuan orang-orang lainnya hadir di situ, kumpul di situ, tapi tidak mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Majelis itu majelis yang lalai, majelis yang tidak mengagungkan daripada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Razik. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang memberi rezeki kita, Allah yang maha melihat, Allah yang maha mengetahui, dan Allah yang maha mendengar. Apabila majelis itu tidak ada kata-kata membesarkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah majelis yang lalai. Maka bersyukur kita pagi hari ini, walaupun jumlahnya sedikit, tapi majelis ini majelis yang besar di mata Allah, karena majelis yang membesarkan kebesaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adik-adikku yang ada di pondok pesantren ini bersemangat
Jangan pernah lesu. Jangan pernah males. Tetap bersemangat. Bersyukur kalian ini ada di dalam pondok ini. Masih banyak saudara-saudara kalian di luar ini yang hari-hari sibuk dengan HP, dengan game. Tapi kalian sibuk dengan Al-Quran, sibuk dengan hafalan. Ini karunia yang luar biasa. Allah pilih kalian. Jadi jangan pernah lesu, jangan pernah patah semangat. Karena aku mengalami, anakku seluruhnya di pondok. Jadi inilah kebahagiaan daripada seorang orang tua melihat anak-anaknya seperti ini. Bangga orang tua, senang orang tua. Tidak ada kebahagiaan yang luar biasa daripada melihat anaknya soleh dan soleha. Maka tetap bersemangat, karena kita ini tidak perlu membesarkan agama Allah ini, tapi kitalah yang perlu membesar dengan agama Allah ini. Ingat itu. Kita ambil contoh dari pesan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, nasihatilah orang, jangan nasihati orang yang bodoh karena dia akan membencimu. Nasihati orang yang berakal karena dia akan mencintaimu. Ingat itu. Tugas kalian cuma belajar, terus bersemangat. Jangan ada pikiran, ini masih banyak teman-teman yang pernah bergabung dengan biker. Kalian harapan kami, kalian generasi kami, terus bersemangat. Insyaallah ya. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Ada kehilapan, itu kebodohan kami pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, acara selanjutnya itu tausiah agama dari Ustadz Arisman kepada Ustadz Arisman MPDI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hadana subulas salam wa afhamana bi syariatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa rasulullah nabiyya ba'dah. Yang kami hormati pengurus Bikers Fisabilillah, ada ketua, ada panglima-panglima di sini yang insyaallah dan semua adik-adik ya dari pondok pesantren Ariyat yang insyaallah selalu istiqomah ya. Selalu istiqomah dalam hal kebaikan ya, untuk menegakkan agama Allah, untuk mensyiarkan agama Allah ya, untuk mendakwakan agama Allah ya. Siapa lagi kalau bukan kalian ya. Kalian adalah generasi orang-orang sebelumnya ya, bukan pengganti ya, tapi penerus. Artinya kalau penerus itu mengganti, meneruskan kebaikan-kebaikan sebelumnya, insyaallah ya. Di sini ada juga teman kami ya, Ustadz Okta Syaputra. Sebenarnya beliau juga tausiah nih sebenarnya ya. Kemudian ada juga Ustadz Khabir ya, yang insyaallah tetap istiqomah juga ya dalam hal kebaikan yang pastinya. Syukur alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
yang mana pada kesempatan pagi yang barokah ini insyaallah kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah. Insyaallah sehat ya. Sehat tak kira-kira? Alhamdulillah sehat insyaallah. Tapi mudah-mudahan tidak hanya sehat fisiknya, tapi juga sehat hatinya. Itu yang paling penting ya. Karena hati ini kita tidak tahu kan, ya enggak? Terkadang fisiknya sehat tapi hatinya penuh dengan penyakit, iri, dengki, hasud dan lain sebagainya. Alhamdulillah ini qadarullah kita bisa berjumpa, kita bisa bersilaturahmi. Ini sudah berapa kali? Sudah sekian kali ya? Sudah berapa kali kita ke sini? 2 kali masuk ini ya. Alhamdulillah. Nanti insya Allah ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Amin ya rabbal. Bukan pertemuan yang terakhir, ya nak? Tapi insya Allah akan terjalin pertemuan-pertemuan berikutnya yang mudah-mudahan ini menjadi perantara bagi kita untuk apa? Untuk taat pada Allah. Ya. Namun yang penting ya, yang perlu kita syukuri nikmat iman, ya, nikmat kesempatan ya bangsa ya. Alhamdulillah bisa di sini kan nikmat kesempatan, bisa beribadah kepada Allah. Ini yang paling mahal. Ini yang paling mahal. Ya nak, kalau sehat semua orang juga sehat. Ya, orang yang tidak percaya dengan Allah saja juga sehat kan? Ya nak. Tapi yang apa membuat kita berbeda dengan mereka itu adalah keimanan kepada Allah. Ya nak. Bisa beribadah kepada Allah, bisa sholat ya. Bisa menghirup udara segar yang merupakan ini nikmat yang Allah berikan pada kita. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah ya, sehingga kita bisa mendapatkan apa? Kalau Allah sudah kasih rahmatnya apa? Surganya Allah yang kita dapat. Amin ya. Ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik perkataan beliau, perbuatan beliau, insyaallah dengan kita meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita, ya kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agak bingung juga sebenarnya ya mau menyampaikan apa gitu ya. Semalam saya berpikir besok ke pondok pesantren. Kira-kira apa ya? Kalau seandainya nih disuruh untuk memberikan tausiah nih apa kira-kira ya? Soalnya akhirnya ada Ustaz Okta ini, ya Ustaz Okta sebenarnya ya. Tapi nggak tahu MC nih nyebut kita. Ini mau nggak mau nih kalau sudah mix sudah sodor ke kita nak dibalik lagi cak mana itu ya? Ya nah, jadi mau nggak mau ya itu. Karena ini dari pondok pesantren, di pondok pesantren ya. Saya karena juga pernah saya nyantri dulu. Saya dulu pernah nyantri juga kayak kalian, ya dah. Hidup jauh dari orang tua, ya dah. Saya merasakan bagaimana yang dirasakan oleh Pak Ketua kita, Pak Yudi, ya, bagaimana perasaan orang tua ketika jauh dari anaknya. Saya juga dulu kayak itu ketika saya nyantri, ya, jauh dari orang tua. Orang tua tuh rasanya sedih, nian gitu ya. Sedihnya bukan apa ya? Itu tadi, ya, sedih bahagia. Nah, mana sedih bahagia itu ya? Nangis bahagia itu kan, lihat anaknya insya Allah bisa paham agama ya kan. Saya kira di sini semuanya merindukan orang tua ya tak? Ya kan, bagaimana rasanya bisa bersama-sama dengan orang tua. Tapi di sinilah kalian ditempa untuk hidup bagaimana hidup lebih baik ke depannya. Santri ya, nah itu yang ingin saya sampaikan tentang santri. SANTRI. Ada berapa huruf itu? SANTRI. Ada berapa huruf itu? 6 huruf ya. Kalau rukun iman ada berapa? 6. Wah. SANTRI.
Izin. Ya, alhamdulillah kita sudah hadir Habib bersama kita. Mohon izin, Habib. Ya, bismillah. Kita lanjut ya. Kita lanjutkan sedikit apa yang kita sampaikan tadi. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan bisa bermanfaat, ya tidak hanya untuk kami pribadi tapi untuk kita semua. Insyaallah. Sampai di mana tadi? Oh, santri ya. Santri itu berapa huruf ya kemarin ya? Kok kemarin santri SANTRI ada berapa huruf? 6 huruf. Ini ada kepanjangannya ini. Ada 6 huruf. S-nya apa? A-nya apa? N-nya apa? T-nya apa? RI-nya apa gitu ya? Apa kira-kira? S yang pertama adalah Sairi. Allahu Akbar. Santri ya. S-nya itu santri sejati. Ya, santri sejati. Apa itu santri? Ada yang tahu apa itu santri? Santri tahu? Santri itu merupakan komponen terpenting ya dalam pondok pesantren. Tanpa adanya santri tidak akan berdirinya pesantren. Ya. Santri ya. Ini sebutan bagi pelajar. Beda dengan pelajar pada umumnya. Inilah yang membedakan kita dengan siswa-siswa yang lain. Ya, nah, kalau kita disebut pelajar masuk. Santri apalagi ya. Tapi kalau sekolah umum tidak mungkin kan disebut santri ya. Tapi juga disebut dengan pelajar. Kita merangkap semuanya. Ya, nah. Makanya perbedaan kita dengan pelajar-pelajar yang lain, kalau santri kita digembleng dengan ilmu agama. Diajar dengan ilmu agama. Jauh dari orang tua. Mandiri, hidup mandiri. Tujuannya apa? Tujuan supaya kita ada modal untuk kehidupan yang sesungguhnya. Di mana? Yaitu di masyarakat.
Sesungguhnya santri itu kehidupan sesungguhnya bukan di pesantren, tapi di masyarakat nanti. Bisa enggak kira-kira kita mengamalkan ilmu kita ke masyarakat? Kita pintar di kelas, wajar, ya enggak? Kita hebat di pondok pesantren, wajar. Tapi bagaimana bisa enggak ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita belajar di sekolah, bisa enggak kita amalkan di masyarakat? Ini yang sesungguhnya, ya enggak? Santri. Saya dulu pernah nyantri bagaimana dididik, ya, digembleng, disuruh ini, disuruh itu, ya. Ketika kita disuruh oleh ustadz kita, diperintahkan ini, yakinlah ada keberkahan di situ, ya, ada keberkahan di situ. Seorang santri pasti memiliki jiwa sejati. Apa sejatinya? Yaitu tadi dia bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang ia dapat dari pondok pesantren ke masyarakat. Inilah tugas adik-adik sekalian. Nanti ketika bisa hidup berdampingan dengan masyarakat, yuk amalkan ilmu yang kita dapat di pondok pesantren. Itu sebenarnya yang hidup sesungguhnya. Bisa tak kira-kira kita mengamalkan ilmu tersebut? Ya. Ada santri kalong, ada santri mukim. Nah, kayak adik-adik ini kan santri mukim ya. Kalau santri kalong tuh santri apa kira-kira? Santri kalong itu santri yang balik pergi, ya, yang dekat rumah pondok pesantren dia bisa balik pergi. Tapi kalau santri mukim tuh kayak adik-adik sekarang ya, tinggal di sini, bagaimana hidup mandiri, ya dah, jauh dari orang tua. Ini tidak lain dan tidak bukan untuk menempah kalian menjadi pribadi yang kuat. Ya, kalau kita mandiri itu artinya kita tidak ketergantungan, ya, tidak ketergantungan dengan orang tua yang pastinya, ya dah. Namanya hidup mandiri. Kita bisa melakukan dengan sendiri, ya dah. Itu santri. Jadilah santri sejati yang bisa apa? Bisa mengamalkan ilmu tidak hanya di pondok pesantren tapi juga di masyarakat. Itu S yang ya. Kemudian huruf berikutnya A. Apa A? Akhlak santri. Nah, akhlak santri. Jadi S santri sejati, yang A akhlak santri. Akhlak itu apa kira-kira? Akhlak itu kan adalah kebiasaan ya. Kebiasaan, ada kebiasaan yang baik, ada kebiasaan yang buruk. Makanya kalau akhlak itu ada akhlak mahmudah, ada akhlak mazmumah ya. Ada akhlak mahmudah, ada akhlak mazmumah, akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Nah, santri ya, santri ini kalau akhlaknya sudah melekat, kalau di masyarakat itu pasti melihat kalau santri pasti akhlaknya bagus ya, walaupun ada beberapa alumni pesantren ya yang bisa jadi ada akhlaknya tidak mencerminkan akhlak yang baik. Ada ya, banyak teman-teman saya yang dari pondok pesantren ya, ketika keluar lulus ya kayak ngerasa bebas. Jadi ibarat kata tuh kayak di pondok pesantren tuh ibarat kayak belenggu ya. Tiba-tiba ketika dia keluar selesai belajar di pondok pesantren bebas, jadi apa segala sesuatu itu dilakukannya. Ya dah. Ada, kita tidak menafikan, pasti ada beberapa alumni pesantren yang tidak mencerminkan akhlak baik. Ya dah. Ya mudah-mudahan kita itu tadi bisa mengamalkan akhlak yang baik. Ya kenapa? Karena masyarakat sudah sudah berpikir bahwasanya santri itu pasti akhlaknya bagus. Makanya kata Rasulullah dalam hadis Rasulullah itu, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Ya dah, untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang paling utama. Ya dah. Bukan ilmu, ya kan? Makanya ketika kita menjadi orang yang berusaha untuk menjadi baik, jangan sampai kita menjadi orang yang sombong. Ya dah. Merasa diri paling hebat, merasa diri paling baik. Ya, di sini saya berbicara di sini bukan paling hebat, bukan merasa paling pintar, bukan, tapi kita sesama berbagi pengetahuan. Apa yang saya ketahui, insya Allah disampaikan. Apa yang tidak, kita belajar lagi. Ya, iblis
iblis berusaha untuk menyesatkan anak cucu Adam untuk berbuat jahat. Jika seorang hamba tidak bisa berbuat jahat, bagaimana iblis untuk merayu seorang itu ketika melakukan kebaikan? Dibuatlah rasa angkuh, sombong. Ya dah. Jadi merasa baik itu bukan ketika mereka itu merasa hebat saja, berbuat jahat saja, bukan. Ya, tapi orang yang merasa baik itu ketika dia mengaji, ya, ketika ada rasa aku ngaji aku bagus kayak itu kan daripada yang lain. Hati-hati, itu bisa jadi rasa rayuan iblis. Pakai peci, pakai sarung, melihat teman yang lain tidak pakai sarung, aku lebih baik pada orang itu. Ya dah, hati-hati, itu adalah rayuan iblis untuk apa? Supaya kita ada rasa paling baik dari orang lain. Ya, iblis paling hebat, iblis paling pintar, rajanya malah malaikat. Tapi karena satu kesalahannya dia dilaknat oleh Allah. Karena apa? Karena sombong, ya, merasa diri paling baik. Ya, dia merasa diri baik paling dengan siapa? Dari Adam, ya. Dia merasa diri paling baik dari Nabi Adam. Apa kata iblis ketika Allah merintahkan untuk memberi sujud, ya, bersujud kepada Nabi Adam? Apa kata iblis? Ana khairum min, kata iblis. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Ini dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya, ya, tak galak bersujud, ya, kepada Nabi Adam. Akhirnya iblis pun dilaknat oleh Allah gara-gara satu kesalahan tadi, yaitu sombong, merasa diri paling baik. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita, jangan sampai kita merasa diri paling baik dari orang lain. Karena apa? Yang berhak menilai kita itu baik atau tidaknya Allah. Hanyalah Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah hanya melihat, Allah tidak melihat rupa-rupa kamu, Allah tidak melihat jasad-jasad kamu, tapi Allah hanya melihat hati dan perbuatan kamu. Ya, ketika kita bertemu dengan teman kita yang mungkin berbuat maksiat, berbuat dosa, jangan sampai kita berkata dalam hati kita, aku lebih baik daripada dia. Minta-minta pakai peci umpama, ya, baca Al-Quran, ya dak. Jangan sampai kita merasa diri paling baik. Cukup katakan saja dalam hati kita, mudah-mudahan Allah menjagaku agar tidak melakukan perbuatan seperti itu. Ada teman yang maling umpama, ada teman yang merokok umpama, ya, ada teman yang berbuat dosa semacam. Kita doakan saja, mudah-mudahan dia mendapat hidayah dari Allah. Kenapa? Kalau Allah sudah membukakan hatinya untuk beriman pada Allah, bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Ya, kita cukup berdoa dalam hati kita, mudah-mudahan Allah menjaga kita agar apa? Agar tidak menjadi atau melakukan perbuatan yang ia lakukan. Itu santri sejati, akhlak santri. Sikok lagi apa kira-kira? Santri. Huruf berikutnya apa? T, ya. SANON, ya. Apa N? N itu niat karena Allah. Niat karena Allah. Ya. Niat karena Allah. Niat karena Allah. Niat. Jadi kalau kita berbicara masalah niat, ya, niat ini kan merupakan hal terpenting, ya, dalam kehidupan kita, ya. Ya dah. Karena niat penentu dari segala perbuatan kita. Ya dah. Kalian tujuan di pondok pesantren ini belajar karena Allah. Bukan karena pamer, bukan karena adu gengsi, bukan karena apa istilahnya itu ingin dikatakan Pak Ustadz umpama, ya, pengen dikatakan kiai umpama kayak itu, ya. Ya. Tapi kita luruskan niat kita karena Allah. Insyaallah dengan kalau kita menuntut ilmu karena niat Allah, insyaallah ini akan mendapatkan barokah. Ya dah. Kalau kita menuntut ilmu bukan karena Allah, umpama ingin pamer, ya dah, maka itu akan menjadi kesia-siaan, ya. Itu. Nah, ini kita luruskan niat kita, ya, karena Allah, insyaallah di sini akan mendapatkan keberkahan dari Allah.
S-nya santri sejati, A-nya anak santri, N-nya apa? Niat karena Allah. Ada 3 huruf lagi ya. Apalagi kira-kira? TRI ya. Nanti insya Allah yang 3 huruf berikutnya mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan ya. Yang penting 3 huruf sebelumnya sudah tahu. S apa? Santri sejati, ahlak santri, N niat karena Allah. Ada TRI. Nah, itu nanti ya. PR untuk kita semua ya. Insya Allah kalau kita diberi umur panjang oleh Allah, kita bisa bersilaturahmi. Insya Allah ada kesempatan mudah-mudahan 3 huruf berikutnya akan saya jelaskan lagi. Kita bersama belajar. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhir. Allahumma fiq ila kami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ke acara selanjutnya saya akan mengenai Habib pada harus baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka rifqa wa innaka lam tadhal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassiru yassir wa ya mudabbiru dabbir wa ya musahhilu sahhil sahhil alaina kulla asir bijahin nabiyil basyirin nadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Fadilatul Ustaz Aris Hafizahullah, para jamaah Baitul Subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para anak-anak santri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari yang penuh barakat dan rahmat, kita sama-sama dapat berkumpul di suatu taman yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah taman syurga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala majalisul ilm wa fi riwayah majalisuz zikr. Di dalam hadis dikatakan, Rasulullah menyatakan, jika kalian berlalu di taman syurga maka mampirlah sejenak. Sahabat bertanya, apa itu taman syurga ya Rasulullah? Beliau katakan, majlis ilmu, majlis nasihat, atau dalam riwayat masjid. Suatu keberuntungan yang besar bagi kita dapat mendengarkan nasihat dari Ustaz Tohar, dari Ustaz Haris. Kita punya panduan, ikhwan sekarang punya panduan, santri juga punya panduan. Ada guru mursyid, dia mesti bertanya sama guru mursyidnya. Nah, tadi diceritakan untuk menjaga santri itu mesti santri, S-nya apa? Sejati. Di bukunya Ustaz Haris dijelaskan juga, kepanjangan ada buku karangan Ustaz Haris dijelaskan di buku dia ada di perpustakaan kita yang baru. Baca buku tu guys setiap yom Jumaat. Santri belajarnya itu mesti ikhlas, niatnya baik lillahi ta'ala, dia berhasil. Ustaz selalu tunjuk tahu di mana-mana wong menasihati santri ini santri juga. Wong dari pondok. Kalau masuk ke pondok itu baik-baik,
keluarnya mesti baik-baik, berkah. Kalau tidak baik, sudah hancur. Boleh pak sama ya, boleh pak sama sekolah lah di mana ente. Kawan-kawan ente banyak. Tahun tadi ada kawan ente diusir dari pondok Jawa, balik kau. Keberkahan ilmu ente dicabut di pondok. Suruh ke sini minta maaf. Kenapa? Ada kesalahan yang fatal, tidak nurut. Maka itu santri mesti hati-hati. Tidak perlu nak terkenal, tidak perlu nak ngetop. Tidak perlu. Lebih baik dikenal wong langit daripada dikenal wong bumi. Lemak. Kalau guru-guru kami di area dikenal wong langit sama sekali. Wong langit yang mengenalnya. Sehingga kalau nak makan sudah ada. Nak berangkat ada duit. Nak kepengen itu ada. Oh, nikmat ni yang dikenal wong langit. Naik gratis, naik kereta gratis. Dikenal wong langit, dibayar wong langit. Artinya apa? Diperdulikan, berarti ilmu itu kewalian yang muncul. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya sangat bangga kedatangan ikhwan sekalian. Kalau tidak salah ini yang kedua ya. Kalau dulu masjid kami ini berantakan, buruk, maka yang berdoa antumlah dulu anak doa, minta doakan sama Ustaz. Tolong doakan ini masjid, bertahun-tahun masjid kami dibocor. Belum ada rezeki, hasil pantangan sedikit, 300 beli semen, 300 beli semen. Bertahun-tahun. Ada yang ngusulkan sama kami ini, minta muat proposal. Kami tidak boleh minta. Supaya ikhwan tahu baik ngapo kami tidak ada bangunan, tidak boleh. Kami di dalam akte notaris itu dilarang, diharamkan untuk meminta-minta. Jadi apa adanya baik. Tapi kalau ada orang baik, nah ini ada orang baik mangunkan kami. Ada orang baik juga ngunjuk mimbar. Ada orang baik. Yang pertama waktu ikhwan datang, oh heran di masjid, ya Allah bocor nak ngunjuk duit, tak kati duitnya. Tidak, tapi ada orang baik. Dia berani, nekat. Ma'asyil ikhwan, saya tadi katakan suatu keberuntungan beri ke sini, ke sana ke sini ya. Tapi tetap niatnya baik, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ada guru mursyid jago, guru mursyid kalian itu Ustaz Tahar. Itulah kita guna belajar tu supaya bisa mengamalkan. Oh, semayang kita tidak salah, banyak uang tidak belajar solat, banyak uang tidak. Ente keluar tanya sana, mak mana wong, siapa guru solat ente? Dati solatnya nyuntuh baik. Tapi kami dulu solat di pondok, belajar solat di pucuk meja, diajarkan rukuk, diajarkan matau tu ke mana. Kita lihat di masjid wong wuduk beda pernah belajar, asak be wuduk. Ya sudah, anak ke Palembang berkali-kali, ya Allah, ala kesiannya, wuduknya sampai ke sini baik, tidak sah wuduknya. Belajar sedikit, belajar solat sedikit. Nak belajar di pondok lah tempatnya. Kecuali ada ustaz sikok nian yang seperti Ustaz Tahar. Selanjutnya Ustaz ajarkan akhlak. Waktu maulid tempoh hari injak tahu Ustaz ajarkan akhlak. Kalau ilmu itu pacak dicari dari mana baik sumbernya. Nak banyak ilmu, iblis itu lebih banyak ilmunya. Iblis itu lebih banyak. Saya selalu nasihat di sana, tidak salah ngesok-ngesok. Iblis itu lebih banyak ilmunya, tapi tidak punya akhlak. Akhlak itu lebih penting daripada ilmu. Dia bisa masuk ke pori-pori. Ilmu itu bisa masuk dari pori-pori kita. Cinta sama ustaz be sudah pintar. Senang sama wong alim be sudah pintar. Kita berapa banyak wong tidak belajar, kena melayani, jadi apa namanya, berkhidmah. Yiapkan ustaz ini, ngantarkan ustaz ke sini, ngantar, pinter dewek. Masuk syurga pasti kalau sudah dekat sama ulama. Pasti Nabi sudah janjikan. Ya, sebab ustaz ini bisa memberikan syafaat setingkat Nabi. Dan sebaliknya, kalau kita cacat, cacat, Allah tidak ampuni dosa kita. Cacat sama ustaz, ngatoi ustaznya, ada suudzon sama ustaznya, ada dombanya. Tapi kalau belajar akhlak, insya Allah dia tahu. Ada banyak murid-murid kita yang ngatoi ustaznya, yang ngatoi mualimnya.
yang ngejek, yang membuat berita tidak benar, sudah diajarkan mana, dia mana gurunya dewek. Sudah diajarkan mana, tapi dia mana dewek. Jadi saran saya, bukan nasihat, tapi saran baik. Kalau nak melok apa-apa, wirid-wirid, konsultasi dulu. Minta isyarat sama ustaz kita. Minta isyarat. Ustaz, saya mau ikut zikir ini sebab tempat kita ni banyak zikir yang menyalahi, zikir-zikir tarekat-tarekat yang menyalahi. Bukan bacaannya. Ada yang datang sama saya nanya, apa aku ni salah apa melok zikir? Tidak salah zikirnya, caranya tu salah. Tariqah itu artinya cara berzikir. Ada orang macam hizib bahar. Hizib bahar itu kalau pacak berjalan pucuk banyu. Tapi caranya salah, dia tidak belajar cara. Ada cara yang diajarkan oleh pengarangnya supaya belajar pacak berjalan pucuk banyu. Ya. Dari 1 sampai 40 hari duduknya pun beda. Dia dah duduknya langsung ini. Dari pertama baca, itulah godek banyak. Ada orang godek datang sama saya, matanya tementu. Saking banyak amalannya. Maca ayat kursi itu 1000. Saya dewek lagi tak pernah maca 1000. Dia 1000 baca. Godek. Bininya datang, apa salah? Oh, tidak salah. Sebanyak mungkin baca bagus. Solawat sebanyak mungkin bagus. Zikir sebanyak mungkin bagus baca. Tapi ada guru mursyid. Kita ada guru mursyid. Ya. Ustaz Tahar, oh ada guru mursyid. Alhamdulillah. Ada ngomong, ini tak nasihat bagaimana ini. Ya, mungkin dia tahu. Tentu Ustaz pasti tahu, dia pasti mengalami. Setelah itu dia dapat bisyaro. Kalau sudah dapat bisyaro, kakek dia tahu sama kita. Setelah kita minta isyaro. Pada umumnya guru-guru kita begitu. Dia nak anak muridnya sesat. Sekalipun ente belajar satu orang pun anak yakin, ente pasti diajarkan. Guru-guru kita tahu. Tak pula nak rami-rami muridnya. Tak pula nak berpuluh-puluh, nak beratus-ratus. Satu murid, jadi Imam Ahmad bin Hanbal satu murid. Suatu hari ada seseorang yang datang kepada Imam Malik untuk belajar, menempuh perjalanan 4 bulan. Menempuh perjalanan 4 bulan nak belajar ke Madinah sana. Sahib Darul Hijrah. Berjalan beberapa hari pelajaran, ada orang berteriak di luar menyebut gajah, ada gajah, ada gajah. Sama sekali orang keluar kalau nak tengok gajah, karena gajah asing di sana, tak pernah keluar. Ada satu murid tak keluar. Kata Imam Malik, kau tidak nak tengok gajah? Aku ni 4 bulan perjalanan nak belajar, bukan nak tengok gajah. Oh itu. Sudah, kau dewek belajar. Yang lain tidak belajar, dia dewek belajar. Kenapa? Niatnya tadi baik, nak belajar niatnya dah. Itulah santri mesti punya niat yang baik, bukan nak mencari muka. Biarlah tak salah cerita tahajud tiap malam, tahajud sebulan sekali. Kaki Allah yang menilai ente itu. Tak salah nak menilai anak begawi sini, anak begawi sini. Kaki Allah bayar dengan ilmu. Tetesan keringat ente dibayar dengan ilmu. Ma'asyiral ikhwan wa kafatul talabah. Kita punya guru, jangan di luar dari itu. Kalau ada apa-apa, dengar cerita juga perpecahan inti dalam tubuh solat ini juga ana dengar juga. Sebab CS itu datang juga sama ana. Biarlah, yang penting kita istiqamah. Jangan sama dengan solat. Kalau sudah dakwah, sudah ibadah, jangan noleh kiri, jangan noleh kanan. Dalam akhlak dijelaskan tu la yaltafitu yaminan wala shimalan. Kalau berbuat baik itu jangan noleh kanan, jangan noleh kiri, tak bakal benar. Tak bakal benar kita ni, salah itulah. Ada. Salah itulah. Ada satu cerita. Ulama menceritakan, dengan juga tahu kepada anaknya, kalau kita berbuat baik ini pasti salah dinilai orang. Jadi Pak mana? Nah sekarang kau ambil keledai kau, Luqmanul Hakim.
cerita Luqmanul Hakim. Dia tahu anaknya, kau ambil keledai. Nah, kita liwat wong rami-rami sana tu. Coba. Keledainya kita naik, kau naik, aku yang tarik tali. Berjalan sama wong rami, liwat wong rami. Wong ngomong sama dia, dia tahu. Tengok anaknya kurang ajar, bapaknya nyeret. Anaknya duduk di pucuk. Ini kurang ajar anaknya. Kau dengar tak nak? Kau tu kurang ajar. Nah sekarang aku naik, balik lagi kita. Kau narik tali. Narik. Oh kejam dengan bapaknya. Anaknya. Ya. Nah benar tak? Kejam kau dia. Aniayo bapak. Nah sekarang balik lagi. Kita jangan naik. Kau jangan naik, aku jangan naik. Buyan ni kan punya keledai tak naik. Dua-duanya. Nah bahawa tidak kata yang benar. Jadi jangan diperdulikan. Itu iblis. Godaannya besar. Godaannya besar. Namun kalau ada orang yang bakal menceritakan aib guru, Imam Syafi'i mengajarkan doa kepada kita. Selalu macam Allahumma astur aiba ustadi. Allahumma astur aiba ustadi anni. Ya Allah tutupi aib ustadku dari omongan wong. Wala tuzhib barakatu ilmihi minni. Ya Allah jangan hilangkan keberkatan ilmunya untukku. Imam Syafi'i kalau belajar kepada Imam Malik, kalau belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dia selalu baca itu. Sebab orang banyak ngomong keaiban guru ini. Belajar sama guru si Anu. Apa tak tahu si Anu galak minta-minta. Apa tak tahu si Anu galak ngumpulkan harta be terus. Maka dia tutup kupingnya. Takut langsung hafal dia omongan wong tu. Dia tutup. Dia selalu baca doa, ya Allah tutup aib ustadku ya Allah. Dan jangan hilangkan keberkahan ilmunya untukku ya Allah. Nah ini kesalahan yang besar, kesalahan yang fatal. Murid santri-santri mesti dijaga. Tak boleh. Jadi semua harus kita pelajari, bukan berarti nak ditelan galau, tidak. Di nasihat rapot ada, ente baca lagi nasihat rapot itu orang santri itu. Jadi kalau Ustaz Haris tadi dia tahu esnya sejati, oh ya sejati. Hati-hati di luar. Walaupun ente kecil-kecil dinilai wong ente makis pan pendek be di sana. Dinilai awak santri dia makis pan pendek. Padahal bapak-bapak tidak berbaju banyak. Biasa-biasa saja. Kalau ente luar biasa, ente pan pendek luar biasa. Nah, kalau bapak-bapak di sana yang tua-tua tidak berbaju, biasa-biasa saja dia. Kamu apa? Ente dinilai wong, muka ente lain. Ente kekalangan tegak dewek-dewek di tengah. Lain dia juga wong, ini pasti budak pondok. Beda sama budak-budak siswa lain di luar. Itu belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, bawa berjus-jus, berkah, tangan itu bawa Quran terus. Tidak ada main-main HP, tidak boleh main-main HP, syaitannya besar. Nak merusak pandangan kita, balik ke hati, bisa berubah cepat. Makanya kalau libur tidak boleh megang HP itu sudah. Ngaji mutolaah terus. Ma'asyiral talaba wa kafatil ikhwan. Alhamdulillah wa syukurillah. Tadi saya katakan kita punya guru, dialah yang menjamin kita kaki. Kita ni melok baik. Kalau yang ada guru, dia melok dibuntut guru. Guru nak memberikan syafaat. Lain dengan wong ibadah, wong alim, lain dengan wong yang abid. Wong abid itu Allah juga tahu dalam hadis, udkhul jannah min aibabin syi'ta. Kau masuklah syurga sana, cari pintu-pintu yang kau kehendaki. Dia ibadat terus. Wah, solat tahajud, zikir, baca buku, Quran terus setiap hari. Allah juga tahu ente masuklah syurga dari pintu yang mana kau kehendaki. Tapi kalau rombongan seharis tak baca dia, Allah stop. Give. Allah juga tahu give, berhenti ente. Wasfa' liman ahbabta. Berikan syafaat kepada wong yang kau mau. Rugi tak kenal ulama? Rugi. Di dalam kitab Barokah dikatakan bahawa ada seseorang tidak hobi majlis taklim, tidak pernah.
Sudah di neraka. Allah tunjuk tahu malaikat tarik. Tanya dia. Pernah tak hadir majlis? Tak pernah. Dia ngomong. Tak pernah malaikat. Ada tak cinta ke majlis taklim? Tidak. Ada tak kenal ulama? Tak hati. Ada tak cinta kepada ulama? Kenal tidak, mana nak cinta? Tidak kenal ulama. Ada tak cinta sama ulama? Tidak juga. Tapi dia tunjuk tahu, malaikat, aku ni kenal kepada wong yang kenal ulama. Aku kenal Mugi. Mugi kenal Ustaz Tahar. Nak angkat dari neraka, masukkan ke syurga. Kenal kepada ulama, kepada apa? Kenal kepada wong yang kenal ulama. Kalau gitu kenal sama ulama. Kenal sama ustaz. Belajar, duduk. Nyatet. Oh, Masya Allah, tenang baik. Ya, pasti diajarkan solawat, pasti diajarkan zikir. Ya, hati kita bersih, sejuk. Coba yang tidurnya munyam. Anak kalau tidurnya munyam, duduk baik. Cerita hilang dah itu sumpek-sumpek. Wah, duduk sama santri. Sumpek. Kadang kaget lapar. Duduk sama santri jadi kenyang. Balik lapar lagi. Atau tambah lapar bisa juga kalau dia buat purik. Bisa juga. Santri, bersih hati. Santri bersih hati. Sebab dia tidak ada jajan sini, tidak makan sini. Saya buktikan karena dia dicintai Nabi, dicintai Allah. Saya tahu santri yang dicintai Allah. Saya dulu sakit kaki. Sudah solat, saya solat tahajud 3 malam. Minta doa, ya Allah, isfini ya Allah, baca salawat tibil gulub. Tidak baik-baik. Ayo ke dokter. Makan obat. Tidak baik juga. Sudah 3 hari obatnya habis. Tidak baca solat. Sakit luar biasa. Kata wongnya beli param kocok. Beli param kocok. Baik idak 4 ikut. Tak pedih-pedih sampai. Tidak baik juga. Tidak baik-baik. Ya Allah, apa dia lah ini. Ya. Saya kumpulkan santri. Bacakan Yasin. Supaya sembuh. Biar baca solat. Baca Yasin. Dengan niat kesembuhan. Besok sembuh. Santri. Mujarrah. Dicintai. Allah dicintai. Baik. Padahal berbulan-bulan saya itu sampai hampir dah sebulan. Sakit tak solat dia duduk. Subhanallah. Nah, makanya santri-santri mesti bersih. Otaknya mesti bersih, hatinya mesti bersih, pandangan mesti bersih. Ya, kalau jajan tak katik di sini. Pandangan tak katik apa-apa di sini. Makanya suatu kebahagiaan inti bisa di pondok manapun nanti. Tak sama baik di pondok manapun. Tak boleh muka aib pondok, tak boleh muka aib ustaznya supaya dapat ilmu berkat. Berkhidmah, sama sekali wong berkhidmah. Tanya Ustaz Haris begawi lah dulu di pondok. Begawi, tak kata wong belajar. Tak kata Imam Syafi'i itu belajarnya 20 tahun. Ngabdinya 18 tahun begawi. 2 tahun belajar. Dia je tahu kalau baca aku tukang sapu 2 tahun itu. Biarlah aku ngabdi sama Imam Malik. Aku dah salah belajar lagi. Nyeselnya aku belajar tu. Demaklah aku jadi pembantu. Dia nyiap ke sendal, nyuci piring, nyapu, muat, got, meneri plafon, genteng. Sama sekali Imam Syafi'i. Jinjik tahu aku 18 tahun. 20 tahun belajar sama Imam Malik. 18 tahun begawi. Kan duduk belajar. Tidak. 2 tahun cuma belajarnya. Kenapa? Keberkahan. Sama baik belajarnya di pondok. Itu belajarlah di Mekah sana. Sama baik. Makanya lanjut tahu santri. Kalau di sini maf'ulun bihi pasti mansub. Belajar di Mekah itu juga. Tak ada beda. Anak itu pasti saya. Di mana baik? Wong ngerti di Mekah ngerti dia. Tidak mencetak ulama juga belajar di Mekah. Rombongan Ustaz Muhammad belajar di Mekah 12 tahun. Aduh kawannya masih mabuk di Jakarta. Belajar sama Habib Maliki 12 tahun. Masih ada yang tidak solat. Di Mekah belajarnya. Inti di kebun semayang terus. Belajar di kebun. Kenapa berkah? Mikir kenapa apa? Tidak mencari duit. Tidak tahu juga inti belajar baik di sini.
Ya. Yakin be mesti baca. Ana mesti baca ini, ana mesti baca ini. Ya. Nikmat belajar di pondok tu. Jago baik. Jago nama ustaz, jago nama pondok, jago nama muallim. Ya, orang nak berkah itu. Siap disuruh. Belajar dulu baru ngajar. Dibaca di syair, diajarkan. Qabla kulli amalan muta'allama. Kalau nak belajar ini, nak bergawe ini, belajar dulu ilmunya. Nak ngajar fikih, belajar dulu ilmunya. Ya. Jangan langsung ngajar. Belajar nak ngajar tafsir, belajar dulu tafsirnya. Banyak tafsir, guru tafsir banyak juga. Kati wong nak belajar langsung ngajar tafsir dia tidak belajar. Ya, disepakkan wong macam ada wong tempat kita sini ngajar tafsir, tidak belajar. Mana tidak belajar tapi dia berani ngajar. Ngawak weh terjemahan. Oh, baca ngajar di masjid. Godek. Wong belajar macam-macam, hatam berkali-kali tafsir. Belum berani ngajar. Itu belajar giat-giat. 3 tahun waktunya di sini Ustaz. Bukan 6 tahun. Kakek baliknya ada yang anak ke Nurul Iman. Yang berapa tahun ada ke Nurul Iman. Nyambung dia ni ke mana? Nurul Iman. Oh, dah bergawi. Agak nikah pula. Dah. Anaknya di pondok pula. Dah. Alhamdulillah wa syukurillah. Ma'asyar ikhwan. Wa kafatit talabah. Alhamdulillah tadi saya sarankan agar apa kalau nak melok zikir-zikir izin dulu sama ustaznya. Suatu hari anak nak melok zikir. Namanya bagus tak? Sebab banyak yang godek di tempat kita. Beberapa wong yang datang sama anak ni menyalahkan zikirnya tak benar, padahal bukan zikirnya, cara dia. Dia tidak solat. Tak tahu zikir sampai ke subuh. Bergerak galau. Bininya ngomong, bininya ke sini. Ya dah. Zikir, baca buku ini, beli tempat hadi, beli mujarobat, nak maki punya cewek supaya rezekinya banyak, ceweknya lengket, bininya banyak, 3 amalannya ada di mujarobat itu. Kita belajar juga, tapi ijazah dari guru ya, supaya disenangi. Guru kita ngajari ini baca ini, dawamkan ini sekian kali, maghrib sekian kali, subuh sekian kali. Ada guru itu telah mengamalkan. Pacak kita tanya kalau ada apa-apa pening kepala, kita datang sama dia tanya, ngapa pening kepala ni? Oh, duduknya salah. Duduknya mesti duduk iftirosh. Tak boleh ngomong, tak boleh noleh. Kalau sudah baca, ada zikir itu. Tak boleh noleh ke depan, terus matanya tempat sujud seperti solat. Tak boleh ngawas ke sana, Allahu Akbar, ngawas ke sana, melirik ke sana. Solat tak boleh. Tak sah. Imam Syafi'i juga tahu matanya ke bawah, kecuali kalau solatnya di Mekah. Kalau menghadap Ka'bah, matanya ke sana, ngawas Ka'bah. Tak boleh ke sini, makanya belajar. Ada ustaz, anda nak umroh, belajar dulu umrohnya mak mana. Banyak wong umroh salah, tayamum salah. Kena dia tak belajar, mengandalkan banyak duit. Baik, belajar dulu mak mana nak tayamum ni apa dulu. Kumur-kumur tak. Ada yang kumur-kumur di pesawat. Kumur debu. Kenapa buyan tak belajar? Bila ada yang masuk kaki cuci. Ada di pesawat. Ustaz ke sana tengok. Ngapa apa? Mek wuduk tayamum. Cuci kaki. Bengak. Siapa enggak kenapa tidak belajar asal ada duit pergi ke Mekah. Dia tak belajar. Kakek balik dari umrah ceritanya bertahun-tahun tak habis-habis ketemu. Wah, kalau di Mekah lah. Kalau di Mekah ini kaya. Uang 4-5 kali, ada 10 kali umrah. Biasa-biasa baik, nunduk baik dia. Pas ditanya berapa kali Pak Haji, baru 6. 6. Biasa baik dia. Itu baru sekali sudah negek. Oh, banyak orang negek. Kepalanya lah besar. Ada juga santri itu.
legek. Banyak santri tapi tidak, insya Allah untuk jamaah beri ke sini. Sebab pemikirannya sudah dewasa, sudah tua-tua. Jangan melebihi ustaz, tak boleh melebihi ustaz kita. Negek-negek atau mendahului, itu tuh akhlak. Mesti nunduk. Kalau ustaz tu ada di depan kita, ada nasihat budak, supaya kita stop. Ajaran Imam Syafi'i itu stop. Tidak boleh ngawas ke muka ustaz tu. Stop, nunduk. Kalau ditanya dijawab pakai mulut, bukan ini, bukan itu. Tak boleh. Santri tak boleh. Dia mesti stop, nunduk. Kemana si fulan? Ada di kamar. Ada di kamar guru. Dari mana ente? Daripada. Tak boleh itu. Itu akhlak untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Tak boleh natap. Ente kalau ke Palembang, Ustaz tahu natap rai wong itu dituja wong. Coba ente awas ben. Ngapa ngawas kau wong Palembang? Tujanya mati ente berapa banyak wong mati dengan pandangan. Naudzubillah, Allah mahfazna. Ya, guru juga tak boleh diawasi. Aduh, murid ngawasi guru sampai ternyampak guru ini diawasi murid. Diawasi sepanjang jalan. Padahal sudah diajari tak boleh ngawas. Ya, makanya itu tuh kaget tur nyengok pondok-pondok pesantren lain tu mak mano, bukan mencari kekurangan. Dah kati murid yang ngawas. Kalau kita berjalan, kita mampir ke pondok, itu murid-murid ini langsung. Ya. Ustaz ni ngajar akhlak di Penjaro 4 tahun. Minggu pertama kata Ustaz Afiq Qudratullah, Ustaz antum ngajar apa? Ana ngomong ngajar akhlak. Mak mana waktu masuk pertama Ustaz Afiq, wah budak lagi mandi ni. Otot, oh otot. Lagi mandi tak berbaju. Ana ngomong Ustaz Syafiq, 8 kali pertemuan budak Penjaro nunduk sama ente. Agak ana ajari dari kitab Akhlaqul Bani, ana ajari dari 1, 2. Ada 2 bulan berjalan, kata Ustaz Afiqnya, ana ditunggu budak di depan. Wong 8 nunggu. Berjalan di depan ana. Itu pakai kitab apa ngajar? Akhlaqul Bani. Berubahlah budak. Kalau dulu di depan kita dia. Wah. Sekarang di belakang. Yang mendampingi kiri kanan kita. Ustaz Afiq. Dia serius nak belajar. Dia serius nak taubat. Oh jangan main-main itu di lapas itu. Solat tahajudnya wajib. Puasa Senin Kemis wajib dulu. Kepalanya bagus. Nah, sekarang tidak bagus kepalanya. Kepala lapasnya tidak bagus. Di peranjunya. Dia nak mengeluarkan ustaz-ustaz sama sekali. Jadi tak kata ustaz lagi. Tak tahu dari Nur Iman. Masih ngajar? Masih. Kalau kami tidak lagi. Ustaz Syafiq tidak lagi. Di peranju sama dia. Di kantong ustaz pasuk ke narkoba. Ada ustaz situ dipasuk ke narkoba. Supaya mentu ngajar. Jangan ngajar lagi. Dia nak jual narkoba di sana. Padahal kita sudah bersumpah budak-budaknya tidak makin narkoba lagi. Sudah disumpah, sudah dibaiat pakai Al-Quran sumpahnya. Tidak laku narkoba dia. Jadi ustaz-ustaz ni dikeluarkan. Dengan mana cara keluar? Ustaz nak keluar, nak ngajar tulah, sudah biasa ngajar. Jadi diperanjulah. Ustaz Sofian diperanju, dipasuk ke narkoba. Diperiksa wong teng-teng ya. Digawak ke Polda sampai ditangkap ustaz. Supaya jangan masuk lapas, supaya jangan dakwah lagi. Ana sebelumnya sudah tahu dapat isyarah, jangan ngajar lagi di lapas, kepalanya sudah ini. Sudah dapat mimpi. Ana juga tahu Ustaz Syafiq, berhentilah. Masih Ustaz Syafiq ngajar. Beb, enggak jangan ngajar lagi. Ana sudah dapat mimpi, kepala lapas sudah bagus lagi sudah. Nah, rainya macam berengom, bertanduk. Ana mimpi. Ini kepalanya ini. Yang lain-lain sudah bengis segala. Ana juga tahu Ustaz Syafiq, ana dapat mimpi sudah. Ternyata Ustaz Sofian itu lama. Hati lagi Ustaz yang ngajar, kesenangan dia jual narkoba. Padahal budaknya pacak berubah. Taubatan nasuha. Taubat benar-benar budaknya. Sama sekali budak itu rata-rata bertato. Bertato ya. Suatu hari mereka ingin taubat betul. Suatu hari
Budak-budak kalau keluar lapas mampir ke tempat saya minta doa. Kalau ada anak masuk ke sini anaknya, bawa ke sini. Bagi anak ajari akhlakul banin. InsyaAllah berubah anak inti. Biasanya kalau bapak yang mabuk, anaknya mabuk. Kalau bapaknya berbini dua, kaget anaknya berbini dua juga. Nabi je tahu maafil aba fil abna, maafil abna fil aba. Apa yang ada di bapak ya anak nyengok bergambarannya. Nah ini sudah sana. Ya, melawan wong tua. Bapaknya dulu melawan wong tua. Nah, lalu budaknya bertato kalau dia taubat nasuha. Ya, 2 bulan keluar penjara. Daerah pelabuhan. Dia mampir sini, aku ni mak mana? Baliklah sudah. Solat terus sebagaimana kau solat di lapas. Puasa Senin Kamis sebagaimana kau puasa di lapas. Ustaz-ustaz nasihat itu simpan nasihatnya, gunakan. Ya. Tapi tetap dikatai wong mantan napi. Walaupun mak mano lah inti itu mantan napi, dikatai wong siap-siap terima baik katon cacian ini memang inti napi, memang inti membunuh, memang inti mencuri, memang inti itu makin narkoba. Terima baik apa adanya. Wong tak tahu perkara inti taubat tidak taubat. Inti mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Solat di masjid dikatai wong dijauhi wong di masjid. Mantan napi. Ya. Taubat preman, ke balik lagi. Padahal dia sudah taubat nasuha. Lebih dari kita belum tentu Senin Kamis puasa. Belum tentu tahajud sebulan. Dia wajib. Tadi ada Pak Hadi, pembimbingnya wajib. Ustaz Sofyan juga tahu wajib. Perkara sunat diwajibkan, dia siap dari hati. Sebulan berjalan meninggal dia. Sempat diusir wong, sempat tidak dikawani wong masjid. Lalu dia sebulan dari situ dia meninggal. Jadi dimandikanlah misan-misannya. Keluarga tetangganya. Wong masjid datang napi. Napi bertato gambar burung. Jadi pas mandikan itu gambar burungnya lepas. Dimandikan ini tatonya lepas. Wah, pingsan ibunya. Ibunya pun Pak Adi, si fulan tatonya lepas, nak nyingok dah. Nak ke sana dak terkejar je Pak Adi nelfon anaknya. Tahu, "Beb, si anu meninggal. Tatonya lepas. Yang gambar-gambar itu lepas galau dari sini." Subhanallah. Akhirnya tahu wong masjid. Wong masjidnya tahu ketua masjid, "Bu, kami minta maaf, Bu. Minta maaf. Baru tahu sama anak aku jahat." Makanya kita jangan menilai kejahatan wong. Wong budak napi yang tak kata harga diri dinilai wong itu. Menunjukkan amal dia diijabah. Pernah tak itu dengar? Tak pernah ada orang mati itu. Anak murid kami di lapas itu, kesenangan lu. Wong masjid berdatangan kalau minta maaf sama ibu. Minta maaf, kami minta maaf. Tapi dinilai wong tetap mantan napi. Ya kita tak perlu berbangga-bangga berbuat baik. 1000 kali kebaikan ente pacak dihapus 1 kali kesalahan ente. Sekali ente salah. 1000 kebaikan ente habis, angus. Ya, makanya kalau berbuat kebaikan tak sama mengharapkan upah. Berbuat baik-baik sudah, kaki Allah balas. Ya, ente jangan mengingatkan, selalu anak cerita sama santri, jangan mengingatkan kebaikan ente. Aku nanam ini, aku nyapu ini, aku tidak usah lah. Kita juga kalau berbuat baik lepas baik. Jangan diingat kebaikan kita. Namun kita wajib mengingat kebaikan wong, catat kebaikan wong itu. Kalau kita bakal ngatoi dia, oh ada lah kebaikan dia. Waduh no kebaikan dia ni. Lesu kita nak ngatoi dia. Kenapa dia ada kebaikan? Masyaallah ikhwan. Selanjutnya saya minta dijaga Ustaz Tahar juga. Ustaz Aris juga, guru-guru kita yang lain juga agar dapat membimbing kita. Payah mencari guru ni, payah luar biasa. Tak katik orang bersedia menasihati kita. Kalaupun ada dia ngumbal lagi kaget kalau kita
sharing. Kalau kita apa namanya mengadukan permasalahan kita, kebanyakan wong di HP ngadukan masalahnya. Apa dia namanya itu? Curhat. Curhat di HP. Ya, curhat sama wong yang salah. Disumbar kong lagi. Disumbar kong, wah syanu. Nah mencari ustadznya yang amanah. Kalau nak curhat kepada ustadz yang amanah tentu gitu. Ini kalau curhat tu kerja duit, minta nasihat, saya sekali kumpulkan duit untuk ustadz, jarang. Memang jarang gitu. Ini Palembang suasananya lain. Ulama Palembang je tahu dakwahnya Nabi Allah Nuh di Palembang ni lah, dikatoi wong, dak diinjak wong duit. Nak punya mobil kaget dulu. Saya punya guru miskin-miskin di Palembang, alim-alim tapi miskin. Nak diinjak wong mobil, diinjak wong rumah sampai mati dak hati nak muat ke rumah sama dia. Nak injak mobil jauh, nak injak motor dak hati. Itu di Palembang. Di Sumatera, kalau nak berduit di Kalimantan. Kalau orang punya ilmu macam Ustaz Taha di Kalimantan dikempet wong. Saya punya keponaan ngajar di Kalimantan. Nak balik, ngapo jong nak balik? Tak kati rumah, repot. Nak kontak sini, pindah sini, kontak sini. Sudah, ada perumahan. Dinjuk besar rumah. Saya sana Kalimantan. Saya jengok ke Samarinda, cerita dia. Saya jengok Samarinda. Dari Balikpapan ke Samarinda 3 jam setengah. Jinjuk wong, sertifikatnya langsung nama dia. Ya. Dia ngomong, ngapu tak ngajar berapa bulan, ngapu tak ngajar, capek nian pakai motor hujan, lecek-lecek kayak demam, diinjak wong mobil berbungkus. Supaya jangan hujan anak bini ente. Nama dia, dimbek wong KTP. Luar biasa di Jawa tak ada heran. Saya berdoa di Tangerang itu 1 juta. Rabbana atina, ada orang minta doakan. Tak doakan warung ini supaya ramai. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirah. Alhamdulillah amin. Saya ada gawe 1 juta. Saya khotib di Masjid Al Anwar di Tangerang. Jumat diundang wong. Khotib di sini. Saya ini musafir. Tak apa-apa dengar baik jadilah. Khotib lah saya. 1,5 juta. Saya tanya apa saya dapat Tua masjid, khotib berapa? Khotib ni biasa dikasih berapa? Standarnya 1,5 juta. Dari donatur, kadang kaget 500, kadang kaget 1 juta. Donatur tu lah. Ini diinjaknya 1,5 juta. Kami nyampikan baik. Oh, dosun kami 50 dikatoi wong pula. 50 dikatoi wong matrek. Matrek ni anak khotib nak minta 100 nian. Santri khotib di depan masjid ini. Kenapa kita ni bakhil, takut. Wong tu tidak takut-takut. Ada kata kawan saya tu di Bekasi punya pondok pesantren. Ente kalau nak bangun tegak ke tiang, kakek wong nanyo. Untuk apa tiang itu? Untuk bikin tempat duduk. Sudah aku batunya. Ente jenguk aku. Aku buat asrama tiang tu. Ustaz, untuk apa itu? Untuk asrama. Aku pasirnya 20 mobil. Pasir itu. Aku behel. Ada orang nanya lagi. Aku behel. Behel baca aku. Jangan masuk ke orang lain. Behelnya aku. Sudah. Aku antar lah. Ada orang lagi untuk apa nanya? Aku semennya. Aku ini wong ngenjuk spontan. Bukan ngenjuk setengah. Pasir aku setengah mobil ngengkeng pula. Nunjuk-nunjuk gaya gitu. Saya coba itu tu. Saya bikinlah satu tempat longkang. Wong nanya oi. Ustaz, untuk apa ni? Untuk ini kepengen nak nutup. Oi. Oh baik. Adalah yang 100 ngomong tu. Akhirnya yang 100 tadi, yang 99 ngomong saya mau apa tiang? Buat ini. Buat itu apa? Untuk apa tu? Tempat duduk. Dah kata nak ngenjuk. Kita tak boleh minta yang 100 tadi untuk apa? 4 duduk. Sebangun. Aku panggil, tukang sini wong 5 bangun. Nyangkut juga. Tadi itu 90-an. Kalau di Jawa dah. Saya punya Ustaz Nagib, saya punya kawan. Beras, wong ngenjuk beras itu pacak dijual saking lebihnya. Kata wong ngenjuk itu jangan limo beras dari wong lain kecuali dari aku.
Oh, ala keberani nekatnya. Tidak, saya juga tahu rombongan yang bagi beras, rombongan itu 1 butir beras untuk budak penghafal Al-Quran itu bakal jadi saksi di hadapan Allah. 1 butir beras. Mak mana kalau berkarung-karung? Mak mana inti ngejuk beribu-ribu, inti ngomong tak kata reti 1000. Waduh, reti 1000. Apalagi berpuluh-puluh ribu. Dan insya-Allah kita akan tarik di depan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janjinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mbek kage. Masyaallah talabah, mulai sekarang belajar rajin-rajin. Ya fokus ke terus makan apa adonyo. Dak katik pondok itu makan 4 sehat 5 sempurna, dak katik. Ustaz ni masuk 50 pondok. Dari Aceh besar sampai ke Bali Kelongkong sana jengok pondok-pondok. Jengok pondok dapur pondok, dak katik. Makan lemak, makan ayam, makan kambing, makan nasi minyak. Kalaupun ada orang ngenjuk, ya makan nasi minyak. Macam Ahmad, sekolahnya di Sukabumi, tempat Kenny, makan nasi minyak saya sekali. Makan kambing. Kalau makan tak masalah, tidak mati juga. Itu di pondok tidak mati. Kalau tidak dipukul, kalau dipukul-pukul, kalau disiksa mati. Ini tidak. Inti sebagaimana Abdullah, sebagaimana Ahmad, pondok di sini Ustaz. Anak jadi ke sebagai anak-anak dewe. Tapi kritik santri ini tajam-tajam. Tinggal anak menyikapinya tajam-tajam dia. Karena apa? Dia bukan wong pondok, jadi tidak tahu. Santri walinya bukan wong pondok. Kaget waktu haflah, kaget Ustaz nasihat juga walinya. Wali itu menentukan keberhasilan anaknya. Kalau dia macam-macam, anak tidak bakal berhasil. Kalau dia ngatui pondok, anak tidak bakal berhasil. Nanti haflah, anak nasihat bapak-bapak inti. Keberhasilan berkaitan dengan wong tua. Ada sokongan-sokongan tak ada. Kalau tidak bantu, makanya Ustaz dari sana beli ni. Yang bantu nak tulis di situ namanya, biar dia tahu. Ini wali yang bantu beli gerobak. Anak ajak juga, ngajak kebaikan. Anak tu nak ngetes di mana jiwa kesosialan wali murid. Anda kepengen contoh di Sukabumi. Kami nak beli alat kamera ini, sama izin untuk di YouTube. Siapa nak bantu? Aku 1 juta, aku 3 juta. Naik-naik. Anak jengok di geruk. Anak-anak di sana, anak jengok. Aku 4 juta, aku 5 juta, aku 6. Kekurangannya aku. Wali murid kalau kita tidak kan? Aku 1 juta, aku 800, 200 sampai 100.000. Nurun. Kalau sana naik-naik dia nanjak-nanjak memberikan bantuan jiwa sosialnya. Nah, pacak dipelajari guru, ustaz pimpinan pesantren itu mempelajari watak wali murid. Wali muridnya ini sosialnya. Kaget di WA dicabut. Ini komentar wali murid. Dipelajari siapa ini? Dipelajari. Jadi pacak mempelajari watak anak-anaknya di pondok. Watak anaknya tidak jauh beda sama bapaknya. Pacak dipelajari. Hati-hati nanti. Yang anaknya di pondok, hati-hati. Ustaznya pacak mempelajari. Sebab mereka mempelajari juga ilmu firosa yang tidak dipelajari di pondok. Jarang ilmu firosa dipelajari. Ustaz itu mempelajari, Ustaz Taha mempelajari firosa. Tahu gerak dari muka ini. Adanya kaki ke sini dipelajari, tahu ustaz tahu. Ini tidak bagus ini. Ini ada kendak dari muka. Ilmu firasat itu dari muka. Belajar ustaz itu belajar. Gecak-gecak cinta, gecak-gecak ini, gecak-gecak ini. Gecak-gecaknya tahu. Gecak-gecak baik ini. Ustaznya tahu, tapi dia tidak mengungkapkan. Tapi dia tetap waspada. Masyaallah talabah, ini yang dapat saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu rafi'ad darajat, mujibat da'awat, munzilal barakat, mu'tiyas su'alat. اللهم إنا نشكو إليك غيبة نبينا وقلة عددنا وكثرة عدونا وتظاهر الأعداء علينا ووقوع الفتن بنا وفرج ذلك اللهم بعدل تظهره وبحق تعرفه وبهؤلاء الطلبة اجعلهم يا الله من العلماء العاملين
علماء حكماء أمناء أتقياء مجاهدين. اللهم اجعلنا وفيهم سر العلم وسر الهداية وسر العنابة وسر الإحباط وسر التوفيق، فإنك أنت الموفق والتوفيق بيدك لا بيد غيرك ولا إله غيرك. اللهم افتح علينا وقومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل هذا المعهد نبراسا يستضيء الدنيا كلها وأهلها يستمدون منه ومن علمه ويأتون إليه ويتوسع إن شاء الله ويكثر فيه المال لأجل تنتشر دعوة سيد المرسلين ويعمر الله ويباركه. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu